Orang asing sedang meninggalkan Beijing dan Shanghai. Era pelarian modal dari China telah dimulai. Di mana-mana, ada kekosongan dan kehancuran dengan harga properti yang anjlok tajam. Baru-baru ini, harga sewa di Shanghai merosot. Meskipun saya bukan pelaku bisnis persewaan, saya tahu alasannya. Semua orang asing telah pergi. Dahulu, jalan-jalan seperti Wanhangdu dipenuhi dengan orang asing, dan Anda harus berdesak-desakan hanya untuk berjalan. Begitu ramai sampai terasa tidak bisa bergerak maju tanpa mendorong orang-orang di sekitar. Namun sekarang, tidak ada satupun orang asing, semuanya orang China. Orang asing sudah tidak ada. Di daerah seperti Mingyuan Century City, Jiali, dan Huiju Wutong Garden, apartemen yang dulunya disewakan dengan harga puluhan ribu yuan, berkisar antara 10.000 hingga 50.000 yuan, sekitar $1.400 hingga $7.000 Amerika Serikat, kebanyakan disewa oleh orang asing, terutama karyawan perusahaan Fortune 500. Sekarang, setelah mereka pergi, banyak apartemen dibiarkan kosong tanpa penyewa baru yang masuk. Dengan ekonomi yang terpuruk dan orang asing yang telah pergi, tidak ada hasil lain. Shanghai, sebagai kota terbuka, secara alami mengalami penurunan harga sewa seiring dengan merosotnya perekonomian. Dalam sebuah video, seorang wanita berkomentar tentang situasi aneh tahun ini. Shanghai telah berubah, katanya. Orang asing semakin sedikit, banyak perusahaan asing telah pergi, dan bahkan penduduk kota yang kaya pun diam-diam menjual aset mereka dan meninggalkan Shanghai. Mereka menjual properti dan rumah mereka, meninggalkan Shanghai. Mungkinkah orang-orang kaya ini telah merasakan sesuatu dan bersiap-siap untuk melarikan diri dengan uang mereka? Sekarang, mari kita lihat Foreigner Street yang terkenal di Shanghai. Jalan itu hampir sepenuhnya sepi. Meskipun lampu-lampu masih menyala, banyak toko sudah tutup. Saat ini, saya berdiri di tengah Foreigner Street, dan ketika saya melihat sekeliling, tidak ada seorang pun di sini. Area ini dulu menjadi tempat favorit para orang kaya, di mana orang asing dan orang-orang kaya akan datang untuk menghabiskan uang mereka. Ada bar yang masih buka, tetapi bisnisnya melambat. Hampir tidak ada pelanggan, lampu-lampu di dalam menyala, tetapi Anda tidak dapat melihat siapapun. Hal yang sama terjadi di mana-mana. Orang asing telah pergi, dan Shanghai tidak lagi menyerupai kota yang ramai seperti dulu. Saat berjalan di Foreigner Street, saya melihat sekitar setengah dari toko-toko masih buka, tetapi tidak banyak pelanggan. Beberapa toko besar memang buka, tetapi bisnisnya hampir tidak berjalan. Jalan ini, yang dulunya bagian dari distrik kaya, sekarang terasa kosong. Ketika saya sampai di ujung jalan dekat Hongmei Road, tidak ada satu orang pun yang terlihat, dan banyak toko yang tutup. Saya telah tinggal di sini untuk waktu yang lama dan biasa melihat orang-orang dari seluruh dunia, baik di dalam kawasan pemukiman maupun di jalan-jalan. Orang asing ada di mana-mana, terutama di restoran dan tempat umum. Sekarang, masih ada beberapa, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang saya perhatikan secara langsung. Secara keseluruhan, jumlah orang asing yang tinggal di China terus menurun. Apakah Anda menyadarinya? Hal ini terjadi di mana-mana, tidak hanya di Shenzhen. Saya ingat banyak melihat orang Inggris, Amerika, dan Perancis di berbagai daerah, tetapi sekarang semakin sedikit orang asing yang tersisa. Sanlitun di Beijing, yang dulunya merupakan pusat mode di China, juga mengalami perubahan nyata. Pria dan wanita bergaya masih ada, tetapi jumlah orang asing terlihat semakin berkurang. Apakah Anda tahu alasannya? Bandara ibu kota hanya memiliki 2 penerbangan internasional yang dijadwalkan sepanjang pagi, 1 ke AS dan 1 ke Prancis. Hampir tidak ada pelancong internasional, dan bahkan di ruang tunggu VIP, hanya ada beberapa orang asing. Seorang pria dalam video menyebutkan bahwa dia baru-baru ini bertemu dengan pemilik perusahaan pariwisata yang datang mencari pendanaan. Melalui percakapan mereka, dia mengetahui mengapa semakin sedikit orang asing yang bepergian ke China. Orang asing mengandalkan Apple Pay, sedangkan di China, kita menggunakan Alipay dan WeChat Pay, yang tidak dapat diakses oleh kebanyakan orang asing. Meskipun mereka mengunduh aplikasi tersebut, mereka tidak bisa menggunakannya tanpa verifikasi nama asli atau rekening bank China, yang memerlukan paspor dan melibatkan banyak birokrasi. Demikian pula, ketika ingin memesan taksi, orang asing biasanya menggunakan Uber, tetapi di China, mereka perlu menggunakan Didi, yang juga memerlukan akun China yang terverifikasi. Navigasi adalah masalah lainnya. Orang asing lebih suka Google Maps, tetapi di China, mereka harus mengunduh Gaode Maps. Bahkan layanan email seperti Gmail tidak berfungsi di China, dan sebagai pengganti WhatsApp, orang asing menggunakan WeChat, yang juga memiliki keterbatasan di sini. Pada dasarnya, ponsel pintar turis asing menjadi hampir tidak berguna di China, kecuali untuk menelepon. Rasanya seperti kembali ke tahun 1990-an. Ekonomi China sedang berada dalam keadaan kacau tahun ini. Krisis real estate belum teratasi, perusahaan-perusahaan gagal bayar,
dan indeks saham telah jatuh ke level terendah sejak pandemi. Di samping itu, bisnis di China sedang bergulat dengan Partai Komunis China yang tidak dapat diprediksi dan hubungan yang tidak menentu dengan mitra dagang utama, menciptakan suasana keuangan yang suram di seluruh negeri. Faktor-faktor ini mempercepat eksodus investor asing yang dulunya antusias dan elit China. Bahkan perusahaan-perusahaan China pun merasa tidak nyaman.